pertanyaan gini. Tadi saya katakan sepanjang masa kau kalau seperti ini terus, Allah pasti kau anggap gaib. Bagaimana kita yang saat ini mengatakan Allah itu gaib, kita sudah tidak masuk dalam teori gaib. Bagaimana caranya? Kalau Allah itu memang hakul mubin, jengleh, nyata sak nyatanya. Cuman satu, Pak. Kesimpulannya jawabannya mengeten. Wujudi Allah kang nyata. Jadikanlah sebagai burhan, dalil, bukti di dalam hatimu bahwasanya wujud selain Allah itu ada. Cuman yang kulo bahas iku ngeten. Tatkala jagatnya hati sampai kali kulo iki sudah kemasukan kepentingan nafsu lewat syahwatu dunia, akhir disebut hub, muncul cintanya hati terhadap selain Allah, maka gelaplah jagat itu. Walladzina kafaru, mereka-mereka yang ingkar pada ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, aulia ahu, mereka yang menjadikan atau huta nafsu sebagai imam. Ini memang nafsu sebagai pemimpin. Jadi jagati roh yang disebut hati itu sudah kejajah nafsu. Nafsu masuk membawa hubus sahawah mang. Akhir roh iki bercinta berkasih mesra terhadap nafsu lewat kesenangan dunia. Ini sama halnya roh itu jadi budaknya nafsu, wajib mengikuti undang-undangi nafsu. Apa undang-undangnya nafsu itu? Besok kalau menurut surat Al-Baqarah ayat 257, undang-undangi nafsu ngeten. Minan nur ila dzulumat, menciptakan negara itu gelap. Nih, gelap maksudnya gelap terhadap Allah. Akhirnya sepanjang masa Allah kita anggap gaib. Sepanjang masa Allah kita anggap tidak nyata. Karena tidak ada cahaya ma'rifat, Bang, loh, Pak. Ini belum dikasih cahaya ma'rifat. Cahaya ma'rifatnya ditarik Allah lagi. Laksana matahari tidak muncul, dunia akan menjadi gelap. Kita anggap listrik gak ono zaman kuno biru, Pak, ya. Zaman kuno, zaman durung ono listrik, gelap. Loh, itu undang-undangnya nafsu. Dan ruh sebagai penduduknya hati wajib taat mengikuti apa yang dijadikan nafsu sebagai undang-undang. Sampai kapan? Sampai umur berapa ini kita? Ini pertanyaan saya. Kita nggak usah debat, oh aku gurmet sakmene pirang tahun, nggak usah. Saya hanya bicara masalah ketika saat jagatnya ruh yang disebut hati ini sudah kemasukan nafsu, maka gelaplah jagat ini, gelap dari Allah. Yes. Dalam ayat lain Allah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Ini kalau kau biarkan, maka semakin gelap. Karena apa? Karena ruh ini hubnya, cintanya terhadap selain Allah bertambah besar, Pak. Sing maune punya sawah satu, punya 2 petak,
pengen terus 3 petak, pengen terus pengen. Kita ngomong mobil satu, pengen dukure mana, gak mari-mari. Kita pangkat dari RT pengen RW, pengen jadi kadus, pengen jadi kepala desa, munggah terus. Inilah karakter sifat basariah kita sebagai manusia, manakala dikuasai jiwa ini oleh hawa nafsu. Sepanjang masa kita akan mengatakan Allahu ghaibun, Allah iku gak nyata. Akhirnya hati memakai rumus ini, adanya Allah yang percaya, Pak, percaya dengan bukti adanya dunia dan seisinya, karena dunia dan seisinya yang menciptakan itu Allah. Sebab ndi ono barang mesti ono yang menciptakan. Jadi Allah itu ditandain dunia saisine nurullah iku. Jadi nyawangi nurullah, gak nyawang nanggone zatnya atau nyawang makrifatnya gak iso. Dan justru nurullah itu akan menjadi tutup di dalam hati kita. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan saya di materi ini, khusus bagi mereka yang belum mau menerima ajaran Rasulullah ini, sampai umur berapa Anda tidak percaya akan hal ini? Terserah. Tapi satu hal yang perlu diingat, laqad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh merugi, sungguh celaka bagi seseorang yang tidak percaya dengan ajaran Rasulullah yang bersumber dari dinul haq, yang mengarahkan liqa, bertemu Allah. Sungguh celaka. Itu surat apa? Lali gula. Terus si ayatnya nih, orang ini sadarnya kalau sudah ketemu as-sa'ah, idza ja'athum as-sa'ah. Artinya apa? Kalau dia sudah menjelang kematian baru sadar, ini sudah tidak berguna, Pak. Pintu tobat sudah ditutup. Di situ dia mengungkapkan roh itu, aduh ciloko aku, baeno waktu nak dunia ora percaya. Lah di situ, getun-getun yang seperti ini sudah tidak berguna, udah nggak berguna kecuali mati suri, ngoten iso balik mana, mati tenan iki. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau toh gelapnya jagatnya hati disebabkan karena hubbud dunya yang ditimbulkan oleh nafsu, yang nafsu sebagai kongkonane Allah, perintai Allah untuk menguji kesetiaan kita pada Allah, maka bagaimana caranya hubbud dunya, hubbus syahawah di dalam hati ini biar lekas sirna? Ini pertanyaan. Dan atau pertanyaannya, bagaimana kondisi saat ini ruh kita itu jadi budaknya nafsu? Kita bebas merdeka dari perbudakan itu terhadap nafsu sehingga menjadi budaknya Allah. Sama pertanyaannya gitu. Atau saya masukkan dalam pertanyaan ini. Tadi saya katakan sepanjang masa kau kalau seperti ini terus, Allah pasti kau anggap gaib. Bagaimana kita yang saat ini mengatakan Allah itu gaib, kita sudah tidak masuk dalam teori gaib. Bagaimana caranya? Kalau Allah itu memang hakul mubin, jengleh, nyata sak nyatanya. Cuman satu, Pak. Kesimpulannya jawabannya mek ngeten. Wujudi Allah kang nyata. Jadikanlah sebagai burhan, dalil, bukti di dalam hatimu
bahwasanya wujud selain Allah itu Adam. Wujudnya Allah sebagai bukti ketidakwujudnya selain Allah. Ringkesnya mantul digunggu. Cuman ada proses, Pak. Untuk bisa sampai di situ ada proses. Kita ikuti Rasulullah. Pun bundelani ayo digoleki. Ternyata bundelan kegelapan hati itu dikarenakan adanya hubus syahwat di dalam hati kita. Bagaimana caranya hubus syahwat itu hilang? Hanya dengan satu, datangkanlah cahaya makrifat Allah. Terus bagaimana mendatangkan cahaya makrifat Allah? Kita kembali kepada surat An-Nur ayat 35. Tadi kan sudah disebutkan, nurun ala nurin yahdillahu mayyasha linurihi mayyasha. Allah akan memberikan cahaya tersebut terhadap orang yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki itu? Kalau bahasa syariat nggak bisa jawab, Pak, karena ini urusan hati, urusan kejiwaan, urusan batin. Tapi bahasa hakikat bisa menjawab tanda-tandanya. Siapa? Mayyasha linurihi mayyasha. Mereka yang diberikan Allah cahaya itu siapa? Pertama, ini kilo tekanin cahaya ma'rifat itu mana mereka. Pertama, mereka tatkala Rasulullah mengajarkan dinul haq, dinut tauhid, jenengan iki gak boro-boro langsung menolak, ndak. Sampai hayati lajeng dengan sendirinya ruh sampai sakit nompo. Ingat, ajaran Rasulullah di versi dinul haq tauhid ini hanya untuk mendidik ruh, bukan jasad, yang sering kita sebut sebagai ilmu hakikat. Jasad itu hanya ditata oleh Allah lewat syariat Rasulullah yang kita kenal ilmu syariah. Pertama, ketika ajaran dinut tauhid disampaikan, ajaran dinut tauhid itu ajaran sendiri apa sih? Ajaran yang mendidik ruh supaya mengesahkan Allah, supaya selain Allah dalam hati tidak ada. Kesimpulan tentang beriku, Bapak Ibu. Yang kedua, Allah juga menyaring panjenengan yang tadinya sudah merespon, menerima, mengatakan hal itu benar, dinul haq itu. Allah masih menyaring, memproses jenengan. Apa? Jenengan diperintahkan uzlah, mau berangkat apa orang? Di situ. Diperintahkan kholwat, zuhud, meditasi, topo, mau berangkat enggak? Mohon maaf, Pak, ini juga tanda-tanda untuk menyaring sebagai mayyasha linurihi mayyasha, golongan atau orang yang dikehendaki Allah nanti. Pertama sudah amanu, kedua wa amilus sholihat, mau mengerjakan, mau uzlah, mau kholwat. Bahkan perkara kholwat, perkara uzlah iki wajib dilaksanakan oleh beliau Rasulullah Muhammad dan kita sebagai umatnya, manakala kita sudah iman bahwasanya biliqaillah itu mesti terjadi. Ketemu Allah itu bisa terjadi. Sekarang dikembalikan pada kita. Sudahkah Rasulullah memerintahkan jenengan kholwat? Dulu pada masa zaman kenabian, berarti zaman Rasulullah Muhammad dulu sudahkah menyuruh jenengan kali kula niki, menyuruh sahabat kholwat?
Lah, tongkat itu, tongkat yang dibawa Rasulullah Muhammad bin Abdullah sekarang terhadap penerusnya, yaitu tabi'in as-solihin. Jalur satunya lewat nasab, duriyahnya habaib. Mohon maaf, tabi'in belum tentu semuanya membawa tongkat Rasulullah. Habaib juga tidak semuanya membawa tongkat Rasulullah. Tongkat sing tak maksud niki duduk tongkat, ngapunten ya, duduk tongkat syariat saja, bukan. Bahasa tongkat adalah ajaran, yang ajaran ini bukan syariat saja tetapi juga hakikat untuk bisa nuju makrifat. Sebab bisanya ruh iku likok datang Allah wajib membawa tatanan hakikat nuju makrifat. Kalau tidak lewat itu mohal, gak iso. Kalau bahasa sekarang, kita punya guru akhirat, Pak. Sudahkah guru akhirat kita itu memerintahkan kita kholwat? Biasanya guru kita memerintahkan kita kholwat itu setelah kita ditalkin atau di PA. Nah, itu tanda-tanda jikalau dalam hati sampean ada, berarti ku jenengan termasuk mayyasha, orang yang dikehendaki. Allah tidak melihat latar belakang jenengan, status jenengan boten. Tidak melihat nasab dari dzurriyyah Rasul, tidak. Dari nasab, dari keturunan tabi'in, tidak. Yang disebut sayyid, ya, sayyid ini. Jadi ada unsur sayyid, ada unsur habaib. Nek habaib duki nasab, nek sayyid duki sahabat. Ngaten.